Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwatillah, para jamaah yang sama-sama dirahmati Allah SWT, berjumpa kembali dengan Al-Fakir Ahmad Samsuri. Ya, kita akan melanjutkan bahasa tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan sholat di dalam kitab Kifayatul Akhir sesuai dengan janji saya yang kemarin. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'na bihi bil ulumi bidarin amin. Faidah. Tasbih dan tepukan itu ialah bagi maslahat orang yang perlu diingatkan. Yaitu di sini musolli, orang yang melaksanakan sholat yang terlupa sesuatu di dalam sholatnya, kiranya dianggap perbuatan itu sebagai ibadah. Jadi tasbih, ya, subhanallah, maupun tepukan tangan, itu adalah sebuah kemaslahatan bagi orang yang perlu diingatkan, kan? Di sini orang yang melaksanakan sholat lupa gitu di dalam sholatnya, itu dianggap orang yang mengingatkan itu adalah sebuah ibadah. Orang yang mengingatkan dengan membaca tasbih atau tepuk tangan itu adalah merupakan sebuah ibadah, ya. Mengingatkan siapa? Mengingatkan imam ketika lagi memimpin sholat. Dan sebenarnya tasbih dan tepukan itu memanglah dianggap di sini sebagai hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Dan jika perbuatan itu dianggap mubah, maka di dalam sholat juga dianggap mubah pula. Seandainya orang laki-laki yang menepuk, ya, manakala perempuan pula bertasbih, tidak mengapa. Laki-laki menepuk nih, perempuannya bertasbih, subhanallah, nggak apa-apa gitu kan. Akan tetapi menyalahi yang sunnah atau khilafus sunnah, menyalahi sunnah, itu berarti begitu. Sunnahnya kan laki-laki bacanya tasbih, perempuan tepuk tangan gitu kan. Bertepuk maksudnya, bukan bertepuk tangan, bertepuk. Di dalam suatu wajah bahwa tepukan laki-laki membatalkan, dan orang perempuan menepuk berulang-ulang tidak membatalkan tanpa ada khilaf. Ya. Dalam suatu pendapat, kalau orang laki-laki itu bertepuk, itu kan melakukan tepuk, ya, bertepuk itu batal sholatnya. Tapi kalau perempuan menepuk berulang-ulang kali itu tidak batal, ya kan, tanpa ada khilaf atau perbedaan pendapat. Itu ada pendapat seperti itu. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Rif'ah, itu dikatakan oleh Ibnu Rif'ah. Dan di dalam cara-cara tepukan kaum perempuan ada beberapa wajah atau pendapat. Dan yang sahih hendaklah yang menepukkan telapak tangan kanannya, ya, ke belakang tangan kirinya, ya, tangan kirinya. Gitu maksudnya gimana nih? Tangan kanannya menepuk tangan kirinya, begitu, ya kan? Begini, gitu ya, sholat, gitu, lagi sholat, gitu. Bukan begini, bukan. Batal sholat. Imam lagi sholat, ada yang lupa tepuk tangan, ini batal sholatnya. Cukup begini aja, ya, tangan kanannya menepuk belakang tangan kirinya, gitu maksudnya, gitu. Bukan begini, emang nepukin burung begitu. Baik, kita lanjutkan. Kalau ia menepukkan satu telapak tangan kepada telapak tangan lain seperti yang biasa dilakukan, seperti gini, karena bermaksud bermain-main sedang ia mengetahui larangannya, maka batal sholatnya. Tadi udah saya jelasin, ya. Begitu, karena nepuk burung, nepuk orang lagi ada apaan sih, acara penonton gitu, acara apa gitu, kita nonton heboh, tepuk tangan kayak gitu, batal sholat. Cara ngasih tahu seperti itu.
walaupun sekejap sebentar doang, atau atau gini cukup perempuan gitu. Demikian pendapat ini dikatakan Imam Rafi'i serta diikuti oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarah Al-Mu'azzab dan juga Ibnu Rib'ah dalam kitabnya Al-Matlab 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 ya. Wallahu a'lam. Itu dikatakan oleh Imam Rafi'i diikuti oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Al-Mu'azzab dan juga Ibnu Rib'ah dalam kitabnya Al-Matlab. Baik, kita lanjutkan. Syekh Abu Suja berkata, wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatih, dan aurat laki-laki antara pusar dan lututnya. Antara pusat nih, pusar nih aurat laki-laki ketika sholat sampai ke lutut, dengkul istilahnya bahasa kitanya, dengkul, yaitu baik dia merdeka maupun hamba atau budak, tuh muslim atau zimmi, kafir zimmi, sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW kepada Jarhad, ghazi fakhizaka fa innal fakhiza aurah, tutuplah pahamu karena sesungguhnya paha itu adalah aurat. Berkata At-Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan atau baik. Dalam perkataan pengarang antara pusat dan lututnya boleh dipahamkan daripada bahwa paha dan lutut itu sendiri bukan daripada aurat, dan memanglah benar menurut kaul yang sahih, pendapat yang sahih yang dinas oleh Imam Syafi'i, ya. Kata pengarang nih, musannif, antara pusat dan lutut boleh diartikan bahwa paha dan lutut itu sendiri bukanlah daripada aurat, ya, menurut ini musannif, ya kan. Dan ini memanglah benar kalau yang sahih, ya, dinas oleh Imam Syafi'i. Baik, kita lanjutkan. Adapun perempuan yang mereka maka auratnya di dalam sholat semua badannya kecuali wajah dan kedua belah tangan, yakni telapak tangannya dan belakang tangannya sampai ke pergelangan tangan, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan janganlah mereka perempuan itu memperlihatkan kecantikannya selain dari yang nyata daripadanya, yakni yang mesti kelihatan. Jadi semua anggota wanita tertutup semuanya auratnya kecuali muka, ya, kecuali muka dan kedua belah tangan, ya. Telapak tangan itu dan belakang tangannya sampai pergelangan tangan, gitu kan. Telapak tangannya sampai ke pergelangan tangan. Jadi sini batas ini pergelangan tangan ini kan. Semua ketutup kecuali mukanya sama pergelangan tangannya. Ya kan? Sini. Itu aurat perempuan. Semua ketutup kecuali muka sama kedua belah tangannya sampai pergelangan tangan sama belakang tangan. Ini belakang tangan. Baik, kita lanjutkan. Berkata para ahli tafsir termasuk Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhum, yang demikian itu ialah wajah dan kedua belah tangan, sebab kalaulah keduanya itu dikira dari aurat, niscaya tidak boleh didedahkan pada waktu berihram. Berkata Al-Muzi pula, kedua tumit kaki juga bukan daripada aurat sama sekali, ya. Adapun ammah ini pada umumnya, ya, masyarakat pada umumnya, ini ammah itu maksudnya masyarakat amma itu artinya masyarakat pada umumnya, ya. Maka hukumnya ada dua wajah atau dua pendapat, dan yang sahih seperti laki-laki baik pun
dia hamba sahaya penuh, atau mustauladah. Ya, mustauladah ini maksudnya budak perempuan yang dihamili oleh majikannya, atau muqatabah. Muqatabah ini budak yang dijanjikan oleh majikannya untuk dimerdekakan, terus budak itu harus membayar gitu kan maksudnya. Atau mudobarah, katakan mudobarah itu apa ya, di pesantren misalnya gini nih ya, di pembina asrama boleh katakan gitu kan, mudabir, asal mudabir gitu kan, pembina pesantren lah katakan. Karena kepala mereka bukanlah aurat dengan ijma ulama, sebab Umar radhiyallahu anhu telah memukul seorang ammah kepunyaan keluarga Anas radhiyallahu anhu, yang dilihatnya menutup kepalanya. Seraya berkata kepadanya nih, apakah kau ingin menjadi seperti wanita yang merdeka? Nah, ya kan? Gitu. Jadi siapa yang kepalanya tidak menjadi aurat, maka auratnya juga dikira antara pusatnya dan lututnya sama seperti laki-laki. Ada yang mengatakan pula, apa yang biasanya terlihat dari ammah dalam waktu berkhidmat adalah bukan aurat, seperti kepala, tengkuk, lengan, ujung betis. Semua itu bukan aurat karena ammah itu perlu menedahkannya untuk bekerja dan sukar hendak menutupnya, tetapi selain dari itu tetap menjadi aurat baginya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi sini baik laki-laki, baik dia hamba sahaya ya kan, atau budak, baik dia hamba sahaya atau mungkin mustauladah, khutbah atau mudawarah, karena kepala mereka bukanlah aurat dengan ijma para ulama, ya. Sebab Umar radhiyallahu anhu telah memukul seorang ammah nih, kepunyaan keluarga Anas radhiyallahu anhu, yang dilihatnya menutup kepalanya. Seraya berkata, apakah kau ingin menjadi seperti wanita yang merdeka? Ya, gitu. Jadi laki-laki nggak menutup aurat apa-apa ya, kan? Menutup kepala sholatnya bagi laki-laki nggak apa-apa, karena kepala bukan aurat bagi laki-laki. Ammah ini pada umumnya, masyarakat pada umumnya, baik laki-laki mau dia hamba saya kayak mustauludah gitu kan. Atau mustauludah ini apa ya, dan mukhotobah, ya kan. Mukhotobah perempuan ya bagian mukhotob, ya mukhotob, atau mudabbir, ya kan. Di sini mustauldah, ini budak, menurut bahasa Indonesia ini perempuan yang dihamili majikan ini kan. Pokoknya bagi laki-laki sholat tidak boleh, maksudnya aurat bukan termasuk, menutup kepala itu bukan termasuk aurat bagi laki-laki. Dia sholat nih, misalkan laki-laki dia nggak punya kain sarung, ya kan, baju nggak punya, benar-benar miskin, nggak punya baju, mau minjem sama tetangga apa kagak ada, tangganya jauh dari situ, dia punya cuman celana buntung, maksudnya celana pendek, celana pendeknya cuman sampai pusat, sampai dengkul lebih dikit lah, dia sedih nggak punya nih, baju kagak punya, bingung dia buat sholat, cuman sholatnya itu nggak pakai baju, kayak emang punya baju, ya kan, mau minjem tetangganya jauh, tetangganya cuma susah, di sholat itu dia sholat, atau mungkin dia di tengah hutan cuman pakai baju celana dong pendek, bajunya kagak, ya kan, pakai celana pendek, maksudnya celana pangsi lah, kebetulan celana pangsi itu mulai dari pusar ketutupnya sampai ke dengkul lebih dikit nih, gitu kan. Di sholatnya sah pakai peci, nggak perlu,
Sebab ya kalau mau pakai peci silakan, nggak apa-apa. Sebab kepala itu, menutup kepala itu bukan menjadi aurat laki-laki. Beda dengan perempuan, semuanya harus ketutup kecuali kedua belah tangan, ya dari telapak tangannya di belakang sampai pergelangan itu kelihatan sama wajahnya. Lah laki-laki cuma sampai pusar dong aurat, sampai pusar sampai rengkul gitu. Dia mau sholat begitu doang sah sholatnya. Itu paham ya. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, bahasan kita tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan sholat telah berakhir ya. Bab ini insyaallah nanti akan kita lanjutkan perkara yang membatalkan sholat dalam kitab ini Kifayatul Akhir. Barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya, yang insyaallah ada manfaatnya khususnya buat al-fakir dan menyebar ikhwah billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf agak ngantuk mata ini. Dan mohon kiranya para asatiz yang untuk meluruskan kalimat-kalimat saya mungkin yang kurang berkenan. Dan akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.